Matteo Liberali jadi kunci negosiasi AC Milan dengan Parma untuk Giovanni Leoni. Menurut jurnalis transfer ternama Nicolo Siram, Matteo Liberali menjadi salah satu pemain yang sangat disukai oleh Parma dalam proses negosiasi transfer Giovanni Leoni. Kontrak Liberali bersama AC Milan sendiri akan berakhir dalam 1 tahun ke depan, namun pembicaraan perpanjangan kontrak saat ini tengah terhenti. Situasi ini membuka peluang bagi Milan untuk menggunakan Liberali sebagai alat tawar dalam menurunkan harga yang diminta Parma untuk Leoni. Negosiasi antara kedua klub pun sedang berlangsung dengan kemungkinan skema barter yang melibatkan Liberali dan penyesuaian nilai transfer Leoni. Sebelumnya, media Gazzetta dello Sport sempat mengabarkan bahwa Milan juga berencana memasukkan Lorenzo Colombo dalam kesepakatan transfer Giovanni Leoni. Hal ini menunjukkan bahwa Rossoneri ingin mengoptimalkan berbagai aset muda mereka demi mendapatkan kesepakatan terbaik. Alvaro Morata dipastikan tidak akan jadi pemain AC Milan musim depan. Fabrizio Romano menegaskan bahwa Alvaro Morata tidak akan kembali bermain untuk AC Milan musim depan. Milan dikabarkan tetap mencari solusi lain untuk mengisi lini depan mereka dan Morata bukan bagian dari rencana mereka. Selain itu, kabar yang beredar mengenai keterlibatan klub Como dalam negosiasi pembelian Morata juga dibantah. Como saat ini tidak sedang mengerjakan operasi transfer terkait Morata dan tidak ada pembicaraan formal mengenai hal tersebut. Romano juga menambahkan bahwa meskipun Morata dan Cesc Fabregas memiliki hubungan baik dan sesekali berdiskusi untuk saling memberi saran, hal tersebut tidak berarti Como sedang berusaha mengakuisisi sang penyerang. Dengan kepastian ini, para penggemar Milan harus menunggu perkembangan lain dari bursa transfer untuk melihat siapa yang akan menjadi pilihan klub di lini serang musim depan. Christian Pulisic menunggu jaminan teknis sebelum perpanjang kontrak di AC Milan. Christian Pulisic sempat berada sangat dekat dengan perpanjangan kontrak bersama AC Milan beberapa bulan lalu. Segala persiapan administrasi dan negosiasi sudah hampir rampung, namun sang pemain memilih untuk menunda tanda tangan kontrak baru. Menurut laporan dari jurnalis Matteo Moretto, penundaan ini bukan disebabkan oleh pihak klub, melainkan karena Pulisic ingin melakukan refleksi diri terlebih dahulu. Pemain asal Amerika Serikat tersebut dikabarkan sedang menunggu jaminan teknis dari tim dan pelatih mengenai peran dan posisi yang akan ia jalani musim depan. Keputusan ini menunjukkan bahwa Christian Pulisic sangat mempertimbangkan aspek teknis dan perkembangan karirnya secara matang sebelum membuat komitmen jangka panjang dengan Milan. Situasi ini tentu menjadi perhatian bagi para fans Rossoneri yang berharap sang winger dapat segera memastikan masa depannya dan terus memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Alex Gimenez dipastikan bertahan di AC Milan setidaknya 1 tahun lagi. Menurut laporan dari jurnalis Antonello Gioia, keputusan Real Madrid untuk mendatangkan Trent Alexander-Arnold sekaligus mempertahankan Dani Carvajal berdampak langsung pada masa depan pemain AC Milan Alex Gimenez. Dengan kedatangan Alexander-Arnold dan keberlanjutan Carvajal di lini belakang Los Blancos, peluang Gimenez untuk bergabung dengan Real Madrid menjadi semakin kecil. Kondisi ini membuat sang pemain dipastikan akan tetap bertahan di AC Milan setidaknya selama 1 musim lagi. Keberadaan Gimenez sendiri di Milan memberikan opsi tambahan di lini pertahanan bagi pelatih Massimiliano Allegri. AC Milan capai kesepakatan lisan dengan Granit Xhaka. AC Milan telah mencapai kesepakatan lisan dengan gelandang Granit Xhaka terkait kontrak berdurasi 3 tahun dengan nilai sekitar 4 juta euro plus bonus per musim. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis transfer terpercaya Daniel Longo. Meski begitu, Milan masih harus menyelesaikan pembicaraan dengan klub pemilik pemain, Bayer Leverkusen, untuk memastikan transfer ini dapat terrealisasi secara resmi. Rossoneri tengah berupaya keras mengamankan tanda tangan Xhaka sebagai bagian dari rencana memperkuat lini tengah tim untuk musim depan. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, Xhaka diharapkan dapat menjadi sosok kunci dalam skema permainan pelatih Massimiliano Allegri. Negosiasi dengan Bayer Leverkusen menjadi tahap akhir yang harus dilalui sebelum transfer ini benar-benar diumumkan secara resmi oleh kedua klub.
Menderitanya Alessandro Blizzari hidup di bawah bayangan Donnarumma. Alessandro Blizzari mengungkapkan betapa sulitnya menjalani karir sebagai penjaga gawang yang selalu dibanding-bandingkan dengan ex pemain AC Milan Gianluigi Donnarumma. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Sport Week, Blizzari berbagi kisah perjuangannya menghadapi tekanan besar tersebut. Itulah salah satu alasan saya meninggalkan Milan. Saya ingin menyingkirkan label itu yang sangat berat karena tidak semua orang seperti dia. Teman-teman, Gigio adalah bakat alami. Di usia 16 tahun dia bermain di San Siro tanpa masalah, tanpa tekanan. Sementara saya merasakan tekanan itu jauh lebih besar. Bahkan di Primavera, saya ingat orang-orang bilang jika saya sama bagusnya dengan Gigio. Dan kemudian pada kesalahan saya yang pertama, semua orang langsung mengkritik saya. Pengalaman ini menunjukkan betapa beratnya beban mental yang harus ditanggung Blizzari selama berada di bawah bayang-bayang Donnarumma yang kini menjadi salah satu kiper terbaik dunia. Keputusan Blizzari untuk meninggalkan Milan diharapkan bisa memberinya kesempatan lebih baik untuk berkembang tanpa tekanan berlebihan. AC Milan berniat meminjamkan Filippo Terracchiano. AC Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi untuk meminjamkan Filippo Terracchiano demi mendapatkan menit bermain lebih banyak pada musim 2025-2026. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis Alessandro Jacobone yang kerap memberikan informasi seputar klub asal kota mode tersebut. Terracchiano yang didatangkan dari Hellas Verona pada bursa transfer musim dingin 2024 belum mencapai waktu bermain reguler di skuad utama Rossoneri. Meski menunjukkan potensi besar dan fleksibilitas bermain di beberapa posisi seperti bek kanan dan gelandang, persaingan di skuad utama membuatnya kesulitan untuk mendapatkan tempat inti. Langkah peminjaman ini dinilai sebagai solusi ideal agar sang pemain bisa terus berkembang, mendapatkan pengalaman bermain di level tertinggi secara konsisten, dan kembali ke Milan dengan performa yang lebih matang. AC Milan sendiri dikenal memiliki strategi pengembangan pemain muda melalui sistem pinjaman, seperti yang pernah diterapkan pada beberapa talenta muda sebelumnya. Belum ada klub tujuan yang dikonfirmasi, namun beberapa tim Serie A dan Serie B dikabarkan tertarik untuk mendapatkan jasa Terracchiano selama satu musim penuh. Keputusan resmi mengenai masa depan Terracchiano diperkirakan akan diumumkan setelah pramusim AC Milan berakhir dan pelatih baru mengevaluasi kebutuhan tim. Luka Jovic resmi tinggalkan AC Milan. AC Milan resmi melepas Luka Jovic setelah memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi perpanjangan otomatis dalam kontraknya. Batas waktu untuk mengaktifkan klausul tersebut berakhir kemarin dan kini striker asal Serbia itu berstatus bebas transfer. Luka Jovic sendiri bergabung dengan Milan pada awal musim 2023-2024 dari Fiorentina. Meski sempat menunjukkan kontribusi sebagai pelapis di lini depan, performanya dinilai belum cukup konsisten untuk meyakinkan manajemen Rossoneri agar memperpanjang masa baktinya. Menurut laporan dari Milanews.it, keputusan ini diambil setelah evaluasi internal klub terkait kebutuhan skuad dan strategi transfer musim panas. Milan kini diperkirakan akan fokus mencari striker baru yang lebih sesuai dengan proyek jangka panjang mereka, apalagi setelah musim yang cukup mengecewakan dari segi produktivitas lini depan. Sementara itu, Luka Jovic yang pernah bersinar bersama Eintracht Frankfurt dan sempat membela Real Madrid, kini akan mencari klub baru untuk melanjutkan karirnya. Dengan status free agent, ia memiliki fleksibilitas lebih untuk bergabung dengan klub manapun tanpa biaya transfer. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.